Masih dengan kami Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dalam program 5 menit penuh harapan. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, setelah mereka orang Israel sampai di seberang, Bapak Ibu, lalu kemudian Tuhan menyertai mereka dengan tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Mereka berjalan sampai di daerah pegunungan Sinai, Bapak Ibu. Lalu kemudian Tuhan memanggil Musa untuk naik ke gunung Sinai. Lalu dari gunung itu, di atas gunung itu Bapak Ibu, Musa 40 hari 40 malam bertemu dengan Tuhan. Musa berpuasa, tidak makan dan tidak minum kelihatannya Bapak Ibu. Lalu kemudian Tuhan memberi 10 hukum Taurat atau kita kenal sebagai The Ten Commandments atau Dasatitah. 10 hukum Taurat diberikan oleh Allah untuk umat Israel. Ditulis langsung oleh tangan Allah. Jadi Allah bertemu muka dengan Musa Bapak Ibu. Sebuah peristiwa yang sangat spektakuler. Dan nanti di bagian lain firman Allah memberitahu tidak ada nabi yang seperti Musa. Yang melihat Allah muka dengan muka. Nah Tuhan kemudian menuliskan di dalam 2 loh batu. Kelihatannya hukum pertama sampai hukum kelima. Atau hukum pertama sampai hukum keempat. Lalu batu yang kedua hukum kelima sampai dengan hukum yang ke-10. 10 dasatitah diberikan oleh Tuhan kepada Musa untuk diterapkan dan dilakukan oleh umat Israel, umat pilihan Allah sebagai tata aturan bagaimana beribadah kepada Allah, bagaimana hidup sebagai orang yang telah ditebus dari perbudakan di Mesir. Jadi hukum Taurat diberikan sebagai anggaran dasar, kira-kira begitu Bapak Ibu, aturan perilaku mereka hidup di hadapan Allah. Jika mereka taat melakukannya, maka bangsa-bangsa lain akan melihat sungguh ada Allah di tengah-tengah umat Israel. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Bangsa ini adalah bangsa yang istimewa. Satu-satunya bangsa yang beroleh hukum langsung dari Tuhan. Tidak ada satu bangsa pun di muka bumi yang punya pengalaman istimewa seperti orang Israel. Di mana diberikan 10 hukum kepada mereka. Dan jika mereka mentaatinya, mereka akan beroleh hidup. Mereka akan hidup penuh dengan kemerdekaan Bapak Ibu. Tapi bangsa ini kita tahu bersama-sama, begitu gagal melakukan hukum ini. Bahkan sebelum hukum ini sampai kepada mereka Bapak Ibu. Apa yang terjadi ketika Musa turun dari gunung Sinai Bapak Ibu. Dia membawa 2 loh batu itu. Lalu dia melihat orang Israel di bawah sana. Ketika mereka menanti-nantikan Musa karena terlalu lama 40 hari mereka bertanya-tanya. Lalu mereka bicara kepada Harun. Harun, apa yang terjadi dengan Musa? Kenapa Musa kau belum datang-datang juga? Jangan-jangan dia mati di sana oleh karena hadirat Tuhan. Mereka mulai bertanya-tanya dan mendesak Harun. Supaya Harun kemudian membuat patung lembu emas. Dan mereka sembah patung lembu emas sebagai Allah Yahweh. Allah Yehova. Bapak Ibu bisa bayangkan situasi itu Bapak Ibu. Ketika Musa sampai di bawah, orang-orang Israel telah mengumpulkan emas-emas mereka yang mereka dapatkan dari orang Mesir. Kemudian emas itu mereka lebur, mereka buat patung lembu emas, lalu mereka menyembah patung lembu emas sebagai Allah Yahweh, Allah Yehova. Bapak Ibu, bahkan 10 hukum belum diberikan Bapak Ibu. Mereka baru saja melihat pertolongan Allah yang ajaib. Mereka baru saja melihat laut dibelah Bapak Ibu. 10 tulah terjadi. Tiang awan dan tiang api ada bersama dengan mereka. Bapak Ibu, mereka sudah berlaku begitu tidak pantas. Mereka menyembah patung buatan tangan mereka sendiri. Lalu mereka perilah itu. Mereka menyembah itu persis seperti bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Bapak Ibu, apa pembelajarannya untuk Bapak Ibu dan saya? Kita perlu berhati-hati Bapak Ibu, sekali lagi kita perlu berhati-hati. Umat Israel dikasihi Allah, dicintai Allah, dipilih Allah. Tapi mereka tidak bisa menjaga hidup dengan baik. Dan pada akhirnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu ceritanya bersama-sama. Tuhan kemudian marah, 3.000 orang mati seketika pada waktu itu. Mari kita merenungkan bagian ini bersama-sama. Betapa pentingnya berhati-hati. Kita umat pilihan Allah, hiduplah seperti panggilan kita di hadapan Allah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, selamat beraktivitas.